Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Betty. Gimana kabar adik-adik? Sehat-sehat semua kan? Kak Betty selalu berdoa supaya semuanya sehat-sehat. Amin. Adik-adik, hari ini kita sedang memperingati hari kematian Yesus di atas kayu salib. Wah, hari yang sangat menyedihkan. Apa sih yang terjadi di hari yang menyedihkan ini? Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam cerita, kakak mau ajak kita semua untuk menyanyikan sebuah lagu. Yesus disalibkan karena cintanya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi bersama-sama. Sekarang, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kisah tentang kematian-Mu di atas kayu salib. Tuhan, tolong kami agar mengerti arti pengorbanan-Mu bagi kami. Haleluya. Amin. Wah, banyak sekali ya orang di gedung pengadilan itu. Lihat, wajah mereka sepertinya tidak senang. Pasti ada orang yang akan diadili karena kesalahannya. Yuk adik-adik, kita lihat siapa orang itu. Sekarang waktunya. Awas. Ayo. Bawa Yesus menghadap Pilatus. Oh, ternyata Yesus yang mereka tangkap. Apa sih salah Yesus? Padahal yang Yesus ajarkan hanyalah kasih. Mereka mengikat tangan Yesus, lalu membawa dia ke Pilatus. Tentara-tentara itu mengikat tangan Yesus dan membawanya untuk menghadap Pilatus. Benarkah kau raja orang Yahudi?
Apakah kau katakan itu dari hatimu? Atau orang lain mengatakan padamu tentang aku? Bangsamu dan imam-imam kepala yang menyerahkanmu kepadaku. Apa yang kau perbuat? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi engkau seorang raja? Kau yang mengatakan aku raja. Aku lahir dan datang ke dunia untuk bersaksi tentang kebenaran. Siapa yang mencintai kebenaran tahu bahwa perkataanku adalah benar. Apakah kebenaran itu? Bawa dan cambuk dia. Salam! Hei Raja orang Yahudi! Tentara-tentara itu mulai mengolok-ngolok, mencambuk Yesus, bahkan mereka mengenakan mahkota duri di atas kepalanya. Setelah mereka menyiksa Yesus, mereka membawa kembali Yesus kepada Pilatus. Tidakkah kau tahu, aku berkuasa untuk menyalibkan dan juga membebaskanmu? Kau tidak mempunyai kuasa apapun atasku, kecuali diberikan padamu dari atas. Bawa dia keluar. Pilatus membawa Yesus keluar untuk bertemu orang banyak. Kalahkan dia! Kalahkan dia! Warga Yerusalem, lihatlah manusia itu. Haruskah aku menyalibkan rajamu? Kami tak punya raja selain Kaisar. Pilatus heran atas keputusan orang banyak, karena ia tahu Yesus tidak bersalah. Pilatus tidak mau mengambil keputusan yang salah, maka ia menyerahkan Yesus kepada pemimpin Yahudi. Salibkan dia! Aku tidak bersalah atas darah orang ini. Itu urusan kalian. Adik-adik, para tentara membawa Yesus ke Golgota. Yesus dipaksa untuk berjalan sambil memikul kayu salib. Di sepanjang jalan, banyak orang yang menonton sambil mengejek dan menghina dia. Setibanya di Bukit Golgota, para tentara melepas jubah yang dipakai Yesus, dan mereka memaku tangan dan kakinya di atas kayu salib. Yesus disalib di antara dua orang berdosa. Orang-orang yang melewati salib Yesus, mereka menghujat dan menghina Yesus. Orang-orang itu terus menghina Yesus. Mereka katakan, "Hei kamu yang pernah mau merubuhkan bait Allah dan dalam 3 hari engkau akan membangunkan kembali. Ayo turun dari atas salib kalau kamu bisa." Tapi adik-adik, Tuhan Yesus mengampuni mereka. Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dalam keadaan seperti ini, Yesus masih mengasihi orang-orang yang jahat kepadanya.
Ketika tiba saatnya, Yesus berkata, "Sudah selesai," dan ia menghembuskan nafasnya. Yesus mati di atas kayu salib. Menjelang sore, murid-murid Yesus menurunkan mayat Yesus dari kayu salib untuk dikuburkan. Mereka mengubur Yesus di sebuah kubur yang baru di sebuah bukit batu, dan mereka menutupi pintu kubur dengan sebuah batu yang besar. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan kisah kematian Yesus. Sekarang kita dapat mengerti pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yesus berkorban karena ia sangat mengasihi orang-orang yang berdosa. Seperti firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Ayo, sama-sama kita ucapkan ayat ini ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, hari kematian Yesus di kayu salib adalah hari yang sangat menyedihkan. Tapi, di sisi yang lain, kematian Yesus membuat kita bersuka cita, karena kita mengetahui bahwa Allah sangat mengasihi kita yang berdosa. Karena itu, ayo bersyukur sama Tuhan untuk kasih-Nya yang sangat besar buat kita dengan tidak nakal lagi. Mau dengar-dengaran sama mama, papa, taat sama guru, sayang sama kakak, adik, tidak berbohong, tidak mencuri, bicara yang baik, suka baca firman Tuhan, dan rajin berdoa. Oke adik-adik, sekarang kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengasihiku. Engkau mati di kayu salib untuk menebus semua dosaku. Aku berjanji untuk menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di cerita selanjutnya ya. Tetap jaga kesehatan, selalu berdoa, tetap tinggal di rumah saja ya. Dan selamat menikmati berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.